Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Jejak Masa Lalu sedang berada di Tlatah Palenggahan, Kasultanan Pajang. Di sini kami akan sedikit ngobrol-ngobrol ataupun wawancara dengan Raden Mas Dimas Ocok selaku penasihat budaya di lingkup Tlatah Palenggahan, Kasultanan Pajang. Mari kita kenalkan ke pemirsa sekalian, beliaunya sudah berada di samping saya. Asma kula kepangaken Raden Dimas Ocok. Saya Greg dari Simen Pakubono II atau cucu dari Pakubono II. Yang saya bernama Gusti Raden Mas Purboyoso. Dia sebagai sosok raja yang mendirikan keraton Surakarta Hadiningrat atau yang lebih terkenal dengan Keraton Kasunanan. Saya di sini, saya sebagai penasihat budaya wonten Tlatah Palenggahan Kasunanan. Pemirsa sekalian, di sini kita akan menguak misteri-misteri, legenda, mitos tentang Tlatah Palenggahan, Kasultanan Pajang. Kita akan menggali sejarah bagaimana pertama kalinya didirikannya Kasultanan Pajang yang saat ini masih eksis. Monggo. Atur nuwun sangat sakderengipun. Apa yang jadi pertanyaan panjenenganipun Mas Beri. Kalau kita bicara tentang Kasultanan Pajang panjang sebenarnya, tapi kita mencoba mengupas sedikit banyak tentang Kasultanan Keraton Pajang. Joko Tingkir atau nama kecilnya Mas Karadet dengan gelar Sultan Hadiwijoyo, dia mendirikan Kasultanan Keraton Pajang pada tahun 1568 sampai 1580, 14 tahun. Tapi harus ingat dan harus tahu pemirsa bahwa Joko Tingkir dinobatkan menjadi sultan itu bukan di Kasultanan Pajang, tapi di Kasultanan Gagangwangi selama 3 tahun. Di situ kiprah Joko Tingkir begitu kelihatan sekali. Karena apa? Masyarakatnya ditimpa untuk mempelajari tentang kelautan. Karena Kasultanan Gagangwangi terkenal dengan negara maritim atau negara kelautan. Tapi setelah Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo memindahkan kesultanannya di Kasultanan Keraton Pajang atau persisnya di pinggir Dusun Selo, dia juga menimpa masyarakatnya khususnya di sekitar Kasultanan Keraton Pajang untuk belajar tentang pertanian. Dikarenakan apa? Kasultanan Pajang atau Nagari Pajang bukan negara maritim, tapi nagari agraris. Ya. Kenapa Sultan Hadiwijoyo menamakan Kasultanan atau kerajaannya atau keratonnya Pajang? Ini ada hubungannya dengan leluhurnya. Ya, nah ini kita coba kita beber, ya. Nah, Pajang itu sudah terkenal di zaman Mojopahit, khususnya di zaman Hayam Wuruk. Karena nama Pajang adalah nama gelar, pemberian gelar terhadap dia, Retno Ayunatraja, adik dari Hayam Wuruk, diberi gelar B. Pajang. Siapa sosok dia, Retno Ayunatraja? Dia Retno Ayunatraja adalah ibu kandung dari B. Giriwardana atau yang lebih terkenal dengan Brawijaya Pungkasan. Nah, Brawijaya Pungkasan punya istri seorang putri Campa atau yang menamakan dirinya Dewi Campa. Dari hasil perkawinan antara Brawijaya Pungkasan atau B. Giriwardana dengan putri Campa menurunkan Wijaya seorang putri, yaitu Biarna Pambayun, yang kawin atau polokromo dengan Eyang Joko Sengoro atau yang lebih terkenal dengan nama Eyang Sri Mangkurung Prabu Handayoningrat, menurunkan putra tiga, Ki Ageng Kebo Kanigoro, Ki Ageng Kebo Purnomo, dan Ki Ageng Kebo Amiluhur. Dua-duanya dewasa sedo. Cuma
Yang bisa menurunkan wiji adalah Ki Ageng Kebukenongo, yaitu mempunyai anak yang bernama Mas Karebet atau Joko Tingkir, atau yang lebih terkenal dengan jumenengnya yaitu Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Demikianlah sedikit kita kupas sejarah bagaimana terbentuknya Kesultanan Pajang yang berawal dari negeri sebelumnya adalah Kerajaan Demak Bintoro yang kemudian dipindahkan ke sedikit menengah dengan berubahnya dari negara maritim menjadi negara agraris. Demikian sedikit dari penjelasan Raden Mas Koco. Kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Jadi begini, apa sih hubungannya dari kerajaan Kesultanan Pajang ini dengan kerajaan Pengging waktu itu? Kerajaan Pengging. Kalau kita bicara dengan kerajaan Pengging itu ada Pengging Hindu atau Pengging Sepuh, ya, atau Kadipaten Pengging. Masalahnya kalau kita bicara kerajaan Pengging, kita bedah Sinuhun Prabu Anglingriya atau yang lebih terkenal dengan nama Bandung Bondowoso. Ya, nah, yang Sinuhun Prabu Anglingriya, dia kalau kita urutkan ke bawah itu tidak lain adalah keturunan atau yang menurunkan dari sosok Joko Tingkir. Sopo to Sinuhun Prabu Anglingriya? Sinuhun Prabu Anglingriya adalah anak dari Anglingkusumo. Anglingkusumo punya anak Anglingdarma. Tapi kita bicara ke Sinuhun Prabu Anglingriya dulu. Dari Anglingriya ke Arya Pandoyo atau Arya Bubaran. Nah, dari Arya Pandoyo, Arya Sampurna menurunkan Hyang Joko Sengoro, yang menurunkan trah dari Kesultanan Kraton Pajang. Tapi kalau kita bicara Kadipaten Pengging, nah ini harus jelas. Kita harus bisa membedakan Pengging Sepuh atau Pengging Hindu dengan Kadipaten Pengging. Nah, kalau kita bicara Kadipaten Pengging, seorang bupatinya adalah Hyang Joko Sengoro, yang dari Joko Tingkir, yang pada akhirnya diteruskan sama putranya yang nomor 2, yaitu Ki Ageng Kebukenongo. Nah, Joko Tingkir dilahirkan di Desa Gedong bersamaan dengan Ki Ageng Tingkir Nanggepayang Bebel, ya, Nanggepayang Bebel yang kain bigulnya untuk ringgitan itu sobek. Nah, pada akhirnya Ki Ageng Tingkir nyuwun kalian rayinipun Ki Ageng Kebukenongo mbok bilih putrane badhe kula paringi asma, mau kasih nama, yaitu dengan nama Karebet. Nah, setelah jabang bayi itu lahir, ya, semua orang yang di kalangan situ itu melihat ada sinar aura di tengah-tengah alisnya Karebet. Ya. Kenapa Karebet diungsikan di pinggir? Ya, setelah Ki Ageng Kebukenongo sedo dengan propaganda, ya, dengan politik agama yang dilakukan oleh Sunan Kudus waktu itu. Akhirnya Joko Tingkir diungsikan ke Tingkir, tepatnya desa Purwo, Adi Purwo. Di situ dia dipelihara, ya, sama bapak angkatnya yang tidak lain adalah kakak angkat perguruan dari Ki Ageng Kebukenongo. Karena Ki Ageng Kebukenongo waktu itu membawa ajaran atau aliran agama Rasul dengan aliran manunggaling kawula marang Gusti. Pada akhirnya setelah Joko Tingkir dewasa, ya, dia kebiasaannya sering bertapa di gua-gua, ya. Ibu angkatnya merasa ketakutan, akhirnya minta tolong sama eyangnya, tidak lain adalah kakek-kakek para wali Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, di situ Joko Tingkir dititipkan sama muridnya Ki Ageng Sira, muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo tidak lain Ki Ageng Sira. Tataran untuk ageman
tataran untuk kemarifatan, Joko Tingkir menguasai benar. Nah, sampai akhirnya Joko Tingkir ngaji bekerja wonten Kasultanan Gadawangi Demak Bintoro dengan lantaran Ki Ganjur Niro, saudara sepupu dari Ki Ageng Tingkir. Nah, setelah sampai di Demak di Kasultanan Gadawangi, dia diterima, diberi pangkat Tamtomo Lurapat. Di situ kepahian dari Joko Tingkir. Dan ini masih ada kelanjutannya. Masalah kita kupas tentang cerita tentang Gadung Awu. Nah, menurutkan ini. Oke pemirsa, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Setelah tadi Raden Dimas Koco telah menjelaskan tentang menyinggung tentang sedikit Ki Ageng Selo yang sedikit banyak ada hubungan dengan Joko Tingkir, dan yang masyarakat banyak tahu itu adalah sosok Ki Ageng Selo adalah seorang yang mampu menangkap petir. Apakah itu benar? Coba kita lagi cross-check ke Raden Dimas Koco. Monggo. Kalau kita bicara sosok Ki Ageng Selo dengan mitosnya dia bisa memegang petir, sebenarnya yang dimaksud petir itu kemarahan dari Raja Mojopahit yang bernama Brawijaya pungkasan atau yang bernama Brigiliwardana. Karena apa? Di situ awalnya ada perjanjian. Ya, ada perjanjian Sunan Muria atau yang lebih terkenal dengan nama Ki Bantong melihat situasi keadaan dari Sinuhun Prabu Brawijaya yang menginginkan keturunan karena Putri Campa belum mengandung, akhirnya disodorkanlah Putri Cina dengan catatan penyebaran agama Rasul di tlatah Mojopahit tidak ada penghalang. Nah, di situ akhirnya ada negosiasi. Sinuhun Prabu Brawijaya ngendikan atau matur, aku ngewehke apa sing dadi kekarepanmu. Tapi kawula ku aja mbok peksa. Apa nek mbok rudo peksa? Apa nek nganti mbok pateni? Dia Sinuhun. Dengan catatan ponaknya tadi kan dikasihkan Sinuhun Prabu Brawijaya. Nah, akhirnya tidak lama kemudian Putri Campa mengandung dengan Wijaya dia Renang Pambangun. Yang Putri Cina mengandung Jimbun atau yang lebih terkenal dengan nama Raden Patar. Di situ Putri Campa menggugat jati dirinya kepada Sinuhun Prabu Brawijaya. Nek jenengan memang mencintai Putri Wandan atau Putri Cina, tolong saya kembalikan ke Campa. Campa itu Kamboja. Tapi karena saking cintanya dengan istri yang pertama, akhirnya Putri Cina dihadiahkan sama Adipati Terung yang ada di Blambangan atau yang lebih terkenal dengan nama Aryo Dila atau Joko Dila. Cuma dengan pesan Putri Cina ini sudah mengandung sama saya, kowe tak kayak ini ojo mbok turoni sik sakdurunge jabang bayi ini lahir. Nah, pada akhirnya benar lahirlah seorang lelaki yang bernama Jimbun atau Raden Patah. Tapi keturunan dari Adipati Terung sama Putri Cina menurunkan Kusen, saudara dari Raden Patah tapi beda bapak. Nah, terus ini tidak ada sangkut pautnya dengan Ki Ageng Selo. Jadi Ki Ageng Selo itu meredam kemarahan dari Brawijaya dengan anaknya. Karena dari awal sudah kita beda. Kowe arep nyebarke agama Rasul tak silahkan ning kawula kok mbok peksa, apa ning mbok berani, apa ning nganti mbok apa. Tapi pada prakteknya banyak orang-orang yang yang bisa selamat domisilinya kembali sama di dalam Banten, bukan cuma manusianya yang dihancurkan, tapi budayanya yang masih bisa dilihat dihancurkan, yang tidak bisa dilihat dikubur. Contohnya
Dan ini fakta. Iya. Ya, pemirsa, kita setelah mendengar penjelasan tadi, ternyata mitos yang beredar di masyarakat tentang Ki Ageng Selo yang menangkap petir itu adalah sanepan. Ya, Yang sanepo yang sebenarnya itu adalah arti dari menahan amarah. Jadi itu adalah kiasan, kalau bahasa Indonesia itu adalah kiasan dari menahan amarah tadi. Memang ada dua versi yang menyatakan bahwa Ki Ageng Selo itu bisa memegang petir dan cucunya keturunan dari Ki Ageng Selo kalau selamat dia akan membawa ranting dari pohon gandrik. Ya, aku putune Ki Ageng Selo yang kebetulan pohon gandrik juga ada di sini. Ya, nanti bisa jenengan shot. Nah, dengan ngendika gandrik Ya. Kulon nate mireng itu, Ya. saya pernah mendengar kalau di masyarakat itu beredar bahwa kalau ada petir, set. Ya. Nah itu barang siapa yang mengucap gandrik, Ya. tidak turunan Ki Ageng Selo, Pasti selamat. pasti selamat. Ya. Berarti itu juga ada. Ada, ya. Tapi yang benar adalah menahan amarah tadi. Oke. Ya. Tapi itu cuma sisi lain dari Ya. itu. Ya. Baik pemirsa, kita masuk ke pertanyaan berikutnya mengenai cerita Dadung Awu. Bagaimanakah cerita sebenarnya? Mari kita selesai dengan kajian kita. Dadung Awu, pengertian dari Dadung Awu itu bukan sosok manusia atau divisualkan seorang manusia pendiri Joko Tingkir. Tapi Dadung Awu itu adalah artinya dadung itu tali, Awu itu dintennya orang suci. Goro-goro gara-gara Joko Tingkir itu mencintai putri Sultan Trenggono yang ragil yang bernama Nimas Sepoko, orang tuanya tidak setuju. Sultan Trenggono tidak setuju. Lah kok sing nyenengi anakku mung pangkate mung lurah prajurit. Akhirnya Joko Tingkir diusir dengan bingungnya karena dia membawa mandat dari ibu angkatnya. Artinya Joko Tingkir disuruh bekerja yang baik. Tapi dengan peristiwa, dengan kejadian ini, dia bingung, dia menangis, dia tidak tahu arah. Mau ke Tingkir dia malu, mau ke Pengging tidak tahu arahnya. Karena dia muter terus di dataran sing diwestani lereng Kendeng atau Gunung Kendeng, atau yang lebih terkenal dengan nama Nusa Kendeng atau Kendeng Kanoman. Tapi pada akhirnya Joko Tingkir mempunyai keputusan akhir. Dia sowan wonten Gedong di Pengging. Di situ yang dihadapi adalah Maisan. Romone wis kasih dan jadi sudah meninggal. Dia curhat di situ, dia menangis selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya Joko Tingkir mendapat sasmito untuk sowan wonten Banyu Guru Kelir ke tempat Pak Dinipun yang bernama Ki Ageng Kebukanegoro. Nah, disitulah Joko Tingkir akhirnya digembleng dengan ilmu-ilmu yang begitu hebatnya yang orang lain mungkin tidak punya, seperti ilmu lembu sekilan, seperti gogrok asem, seperti tingkatan ilmu sastra Bilowo ke-9. Nah, akhirnya setelah semua dikuasai Joko Tingkir, apa keinginan Joko Tingkir? Di situ dia ceritakan sama Pak Dinnya. Karena takutnya Pak Dinnya, akhirnya Joko Tingkir diderek murid dari Ki Ageng Kebukanegoro, yaitu Ki Wilo dan Ki Monco. Begitu juga ada salah satu murid dari Panembahan Sutowijoyo Majastro yang namanya Uragil. Wong papat numpak getek. Perjalanan dari Banyu Biru ke Demak. Tapi cuma 3 hari dia berhenti di Bumi Arong Majastro, ya. Akhirnya dilanjutkan sampai berhenti di Sragen atau di Desa Butuh itu. Di situ Ki Ageng Butuh memberi pejangan karena dia juga salah satu guru spiritualnya Joko Tingkir dan murid dinasih dari Siti Jenar. Nah, di situ Joko Tingkir dibawakan oleh-oleh yaitu Siti Dagan. Siti Dagan itu lemah kuburan. Wes kowe rasa perlu pergi ke Demak, iki Sultan Trenggono lagi misis nanggon Trawoto. Trawoto itu sekolah ke kiri itu. Nah di situ gawean untran-untran.
Akhirnya dari 3 pendeknya itu membuat ontran-ontran mencari kebun danu yang telinganya dimasukkan sama tanah kuburan itu tadi. Akhirnya kebunnya gujak-gujak, pasukan Sultan Trenggono nggak bisa menanggulangi, ya. Akhirnya Sultan Trenggono membuat sayembara. Sopo sing iso mateni kebun danu iki arep tak gawe karo anak saya. Jago Tingkir yang mentasi tadi.